Perkenalkan, nama saya Arianto Brutu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Separuh B. SMK Negeri 1 Separuh B merupakan instansi pendidikan yang berlokasi di Desa Mungkur, Kecamatan Separuh B, Kabupaten Pakpak Barat, dengan jumlah peserta didik sekitar 100 orang dan jumlah GTK 15 orang dan tenaga pendidikan 4 orang. Meskipun prestasi akademik cukup baik, hasil asesmen internal menunjukkan adanya penurunan pada aspek kedisiplinan, spiritualitas, dan gaya hidup sehat peserta didik. Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat adalah respon strategis Kemendikbudristek untuk membekali peserta didik dengan disiplin, spiritualitas, kesehatan, dan kecakapan sosial yang holistik, sejalan dengan cita-cita profil Pancasila. Sebagai seorang kepala sekolah dedikatif, saya memandang 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat sebagai mandat change management. Implementasinya menuntut lebih dari sekedar sosialisasi. Setiap kebijakan dianalisis mendalam menggunakan kerangka STAR: situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Praktik baik implementasi 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dalam kerangka STAR. Yang pertama yaitu kebiasaan bangun pagi, pondasi disiplin diri. Situasi yang saya hadapi di sekolah yaitu sekolah berada dalam kondisi kedisiplinan waktu yang lemah. Rata-rata keterlambatan siswa harian mencapai 15% dan ketepatan waktu guru juga fluktuatif. Suasana pagi hari sering diwarnai stres dan ketergesaan. Program pembiasaan pagi kehilangan substansi karena waktu yang terpotong. Aksi yang saya lakukan yaitu dengan menerbitkan SK Kepala Sekolah yang meresmikan program morning greeting dipimpin oleh kepala sekolah dan guru secara bergantian. Refleksi, tingkat keterlambatan turun menjadi di bawah 4% dalam 3 bulan. Energi positif di pagi hari meningkat drastis. Bangun pagi berhasil menjadi keystone habit yang memicu efektivitas kebiasaan lain. Pembelajaran utamanya disiplin adalah produk keteladanan yang konsisten dan sistem apresiasi yang kuat. Yang kedua, kebiasaan beribadah, penguatan spiritual dan integritas. Situasi yang saya hadapi yaitu praktek ibadah di sekolah masih terisolasi sebagai ritual semata. Nilai-nilai spiritual, kejujuran, empati, tanggung jawab belum terintegrasi kuat dalam kehidupan akademik dan sosial siswa. Aksi yang saya buat yaitu kebijakan waktu hening universal, mewajibkan 5 menit hening refleksi spiritual sesuai keyakinan sebelum KBM dimulai. Kebiasaan yang ketiga, berolahraga, kebugaran fisik dan sportivitas. Situasi yang saya hadapi, sekolah memiliki lahan yang terbatas dan jadwal padat, menyebabkan siswa dan guru minim gerak. Olahraga hanya dianggap sebagai tugas guru PJOK. Tingkat kebugaran dan fokus siswa menurun. Terlihat banyak siswa yang lesu, bahkan ngantuk di jam pelajaran siang hingga sore. 4. Kebiasaan makan sehat dan bergizi. Kesadaran, gizi, dan tanggung jawab diri.
Aksi yang saya lakukan yaitu dengan Kantin Sehat Mandar menerbitkan surat keputusan kepala sekolah yang secara ketat melarang penjualan makanan minuman tinggi GGR dan berkoordinasi dengan puskesmas untuk audit gizi rutin dan mewajibkan bekal sehat di hari Rabu yang dikontrol oleh wali kelas. Integrasi kurikulum gizi meminta guru-guru untuk merancang proyek siswa tentang pentingnya nutrisi bagi otak. Yang kelima, kebiasaan gemar belajar menumbuhkan inisiatif dan inovasi. Tantangan yang saya hadapi yaitu gawai. Siswa terbiasa dengan informasi cepat atau instan yang merusak kemampuan fokus jangka panjang untuk membaca dan riset mendalam. 6. Kebiasaan bermasyarakat, empati, kolaborasi, dan toleransi. Tingkat individualisme siswa cukup tinggi. Kasus perundungan, konflik kecil masih muncul. Siswa kurang peka terhadap isu sosial di luar lingkaran pertemanan mereka. Gotong royong hanya dilakukan sebagai tugas, bukan inisiatif. Aksi yang saya buat yaitu kebijakan P5, Community Visit, mewajibkan implementasi P5 berfokus pada intervensi sosial nyata, misalnya program edukasi daur ulang di lingkungan sekitar, kunjungan, bantuan ke pantai asuhan, program duta toleransi, membentuk tim siswa dan guru untuk mengadvokasi keberagaman dan memimpin resolusi konflik menggunakan nilai beribadah dan sportivitas. Kebiasaan terakhir yaitu kebiasaan ketujuh, kebiasaan tidur cepat. Situasi yang saya hadapi yaitu kebiasaan yang paling terabaikan karena dianggap ranah privat. Banyak siswa dan guru datang ke sekolah dalam kondisi mengantuk karena begadang. Kebijakan yang saya ambil yaitu tugas sehat, menerbitkan instruksi kepada guru untuk meminimalkan tugas yang harus dikerjakan setelah pukul 20 WIB. Yang saya dapatkan yaitu terjadi peningkatan 15% dalam kualitas kehadiran dan fokus siswa di jam pertama. Guru menjadi lebih peka terhadap batas waktu tugas. Refleksi utamanya, tidur cepat adalah faktor penentu keberhasilan semua kebiasaan lain. Kepemimpinan harus berani mengintervensi pola hidup yang tidak sehat melalui edukasi kolaboratif dengan keluarga. Dedikasi dan visi masa depan saya sebagai kepala sekolah GTK dedikatif dalam memimpin implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat melalui analisis STAR. Terbukti bahwa transformasi budaya berhasil dicapai melalui keteladanan yang konkret, kebijakan yang holistik, dan kolaborasi yang kuat. 7 kebiasaan ini telah mengubah citra SMK Negeri 1 Simpar Rube yang melahirkan pelajar yang disiplin, dimulai dari bangun pagi hingga memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi bermasyarakat, didukung oleh kesehatan fisik dan mental yang tinggi. Ini adalah warisan kepemimpinan yang saya yakini paling berharga, mencetak generasi yang tidak hanya cerdas tetapi juga berkarakter utuh. Saya berkomitmen untuk terus menjadi pemimpin yang dedikatif, memastikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat menjadi budaya abadi yang mengantarkan peserta didik menyongsong generasi emas tahun 2045.